Halo teman-teman semuanya dimanapun kalian berada yang menyaksikan video pembelajaran ini. Salam sejahtera, salam sehat untuk kalian semuanya yang berada di manapun. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang implementasi sederhana dari metode neural network yang ada di Python. Di sini nanti ya kita akan sama-sama membahas dengan dua contoh. Yang pertama adalah klasifikasi terkait gambar pakaian atau outfit. Kemudian yang kedua tentang penyakit diabetes, prediksi pasien ya, yang akan memprediksi pasien apakah dia termasuk penderita diabetes atau tidak di sini. Oke, untuk konsepnya apa sih sebenarnya itu neural network? Nah, ini tidak akan dijelaskan pada video kali ini, teman-teman semuanya. Ya, silahkan bagi teman-teman yang ingin pengen tahu lagi gitu ya, bagi teman-teman yang mungkin bagi teman-teman yang sebelumnya sudah belajar neural network tapi lupa ataupun mungkin bagi teman-teman yang baru pertama kali belajar neural network silahkan bisa kunjungi dua link berikut ini ya. Urutannya kalian ini dulu ya, dasar neural network yang kemudian learning neural network. Ada dua video di channel YouTube saya. Tetapi kalau bagi teman-teman yang sudah menguasai terkait dengan neural network, ya, silahkan. Kalian tidak perlu membuka dua link ini. Bisa lanjut ke pembelajaran video kali ini. Oke, teman-teman, yang pertama gitu ya. Sekilas saja neural network itu adalah suatu metode di mana itu didasarkan oleh kinerja dari otak manusia di sini. Ya, itu secara singkatnya saja. Detailnya kalau bagi kalian yang lupa di sini yang mau mempelajari lagi silahkan buka di dua link berikut ini. Ya, saya akan langsung masuk ke salah satu fungsi dari neural network adalah fungsinya adalah untuk klasifikasi. Ya, di sini contoh yang diberikan pada video ini adalah klasifikasi dasar di mana nantinya kita akan menggunakan library TensorFlow. Di mana library TensorFlow ini merupakan library yang sudah disediakan oleh Google. Ini yang mengembangkan adalah Google untuk TensorFlow. Dan di dalamnya ini ada model keras di sini. Ya, kita bisa buka di sini linknya. Nah, ini silahkan untuk detailnya, untuk library TensorFlow, kemudian untuk keras di sini, silahkan teman-teman bisa pelajari di sini ya, pelajari secara mandiri karena sudah banyak resource-nya, begitu ya. Oke, teman-teman, jadi nanti kita akan membahas tentang overview-nya gitu ya dari program TensorFlow. Mungkin tidak terlalu detail di sini. Untuk penjelasannya, untuk TensorFlow yang penjelasan detail yang lain, silahkan monggo bisa klik link ini. Ya, seperti itu. Nah, ini yang pertama ya. Yang pertama tentu saja kita harus melakukan import dulu gitu ya terhadap library yang kita gunakan. Yang pertama pakai TensorFlow. Kemudian untuk kerasnya, kemudian NumPy, karena kenapa? Nanti untuk neural network itu datanya harus berupa array NumPy di sini, kemudian Matplotlib fungsinya adalah untuk mengupload ya, mengupload hasil dari entah itu dataset kita ataupun klasifikasi kita. Oke. Yang pertama adalah kita akan menggunakan dataset dari Fashion Minis di sini. Ya, di mana dataset ini itu berisi 70.000 gambar tetapi dalam bentuk grayscale di sini. Ya, mungkin kalau teman-teman yang tahu grayscale itu kan keabuan. Ya, warna keabuan teman-teman di mana nilai grayscale itu didapatkan dari rata-rata nilai red, green dan juga blue. Kita tahu bahwa kalau di dalam konsep image ya satu buah pixel ya itu terdiri dari 3 channel warna secara umum yaitu RGB, red, green, blue di mana nilainya mulai dari 0 sampai 255. Nah, itu akan di rata-rata. Misalkan untuk nilai red-nya 100, nilai green-nya 50, nilai blue-nya 10, maka itu akan dijumlah kemudian dibagi 3 gitu ya. Dapat rata-ratanya itulah nilai grayscale di sini.
Ya, itu singkatnya ya terkait dengan grayscale ya, di mana untuk Fashion Minis ini terdapat 10 kategori ya, nanti ada di penjelasan berikutnya, di mana gambarnya ini menunjukkan kategori pakaiannya, dan resolusi yang digunakan di sini rendah ya teman-teman ya, karena hanya untuk pembelajaran, yaitu 28 kali 28 pixel di sini. Ya, untuk detailnya ini bisa kalian klik teman-teman untuk Fashion Minisnya di sini ya, ini untuk detail dari project ya. Kebetulan di sini saya mengambil ya referensinya dari miliknya Kasif di sini ya, silahkan bisa apa, mau kalau untuk lebih detailnya bisa kalian lihat di sini. Oke, selain itu, Minis ini juga mempunyai dataset klasik. Kalau kalian ini sudah mempelajari tentang pemrograman, pasti ada istilahnya namanya Hello World gitu ya. Itu kata-kata sejuta umat di dalam dunia pemrograman. Kalau di dunia computer vision ya, di dunia di dunia machine learning, terutama computer vision ya, kita punya dataset klasik ya. Ini berupa apa? Gambar tulisan tangan di sini. Ya, untuk detailnya, nah ini bisa dilihat juga di sini teman-teman untuk dataset klasiknya. Nah ini untuk handwriter ini, ya ini sudah sebelumnya pernah dilakukan penelitian-penelitian ya dari para ahli di sini. Kalau jika menggunakan classifiernya seperti ini gitu ya. Nah di sini tingkat errornya seperti apa. Kemudian ini adalah penelitinya di sini ya. Mungkin nanti suatu saat bagi teman-teman gitu ya, yang mungkin berkecimpung di dunia big data ataupun data science ya, mau menjadi peneliti di sini, nah bisa jadi nanti silahkan mengembangkan gitu ya, mau menguji coba metode apa, kemudian errornya seperti apa, dan seterusnya. Nah, seperti itu teman-teman gitu ya. Kemudian untuk dua dataset ya, baik tulisan tangan maupun minis fashion tadi ini untuk relatif kecil, walaupun mungkin sebenarnya menurut kalian besar ya, 70.000 data itu besar, tetapi bagi para peneliti di dunia data science ataupun big data itu termasuk kecil ya, data itu termasuk kecil ya. Fungsinya itu adalah untuk apa? Hanya untuk melakukan verifikasi bahwa suatu algoritma itu berfungsi dengan baik sesuai yang kita harapkan, mempunyai akurasi sesuai yang diharapkan. Ya, pada contoh Minis Fashion di sini nanti kita akan menggunakan 60.000 gambar, di mana itu fungsinya sebagai data training, di mana nanti akan melatih gitu ya, melatih dari jaringan atau learning network dari model neural network yang akan kita gunakan di sini. Dan 10.000 gambar itu untuk mengevaluasi seberapa akurat model network yang didapatkan. Ya, seperti itu. Untuk dataset Fashion Minis di sini, ini kita sudah TensorFlow ya, sudah menyediakan itu. Yang pertama, otomatis kita harus melakukan import terlebih dahulu. Kita masukkan di variabel namanya fashion_minis di sini, keras.dataset.fashion_minis. Kemudian di sini ya teman-teman ya, kita langsung melakukan load juga ya. Kemudian kita bagi datanya ya, masukkan ke dalam trainingnya untuk image-nya yang 60.000 gambar tadi beserta labelnya. Begitu juga untuk data testingnya yang 10.000 ya, image-nya dan juga labelnya ya, dari Fashion Minis tadi gitu ya. Dataset tadi kita load datanya, itu sudah secara otomatis terbagi gitu ya, 60.000 untuk training, 10.000 untuk testing. Gambar yang tadi seperti yang saya singgung sebelumnya teman-teman, itu akan adalah 28 kali 28 pixel ya teman-teman ya. Itu sudah dalam bentuk array NumPy di sini. Begitu ya. Tadi seperti yang saya singgung bahwa nilai pixelnya adalah 0 sampai 255, itu merupakan rata-rata dari 3 channel warna, red, green, dan juga blue. Ya, kemudian labelnya itu adalah bilangan bulat, artinya adalah dari 0 hingga 9.
Ya, di mana masing-masing nilai itu merujuk ke suatu kategori. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Ya, bukan misalkan ya, tapi memang seperti ini gitu ya. Untuk 0 itu t-shirt, 4 itu coat, 5 sandal, 8 bag, 9 ankle boot. Ya, misalkan seperti itu. Ya, ini. Jadi untuk labelnya 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9, nah itu termasuk nama kelasnya itu apa di sini. Ya, seperti itu teman-teman ya. Karena setiap gambar tadi dipetakan ke satu label ya, dan karena kelas name itu tidak kita masukkan sebagai dataset, ya di sini kita akan menyimpan gitu ya. Nanti gunanya untuk melakukan plotting. Ya, kita buat list namanya class names ya, urutkan sama seperti yang ada di sini teman-teman ya, t-shirt sampai ankle boot. Ya, merupakan indeks ke 0 adalah t-shirt, indeks sampai indeks ke-9 adalah ankle boot di sini. Ya. Setelah itu selanjutnya kita akan melakukan pre-processing datanya terlebih dahulu ya. Datanya harus dilatih sebelum nanti neural network kita akan melakukan training di sini. Ya, akan diolah datanya diolah terlebih dahulu sehingga model neural network kita bisa melakukan training di situ. Ya, kemudian kita mau coba nih, kita mau tahu bahwa gambarnya gitu ya, gambarnya itu rentang nilainya yaitu seperti apa. Nah, ini hanya contoh sederhana, teman-teman. Misalkan dari data training kita yang pertama yaitu di indeks ke-0 di sini kita lihat bahwa kita plotkan ya, ini gambarnya adalah seperti ini. Ya, artinya adalah nilai-nilai ini adalah persebaran gitu ya, persebaran dari nilai grayscale-nya. Kan ingat bahwa ukurannya kan adalah 28 pixel dikali 28 pixel ya, di mana di sini itu adalah persebaran nilai grayscale-nya di sini. Ya, ini adalah contoh sederhananya kalau mau kita lihat di sini. Ya, kemudian selanjutnya tadi ya kita harus melakukan preprocessing. Preprocessingnya sederhana, teman-teman. Kita akan menskalakan nilai-nilainya karena tadi nilainya adalah 0 sampai 255, rentangnya di sini cukup jauh. Di sini maka kita akan menskalakan nilainya ke nilai yang lebih dekat yaitu 0 sampai 1. Ya, sebelum kita memasukkan ke model neural network untuk dilakukan training di sini. Ya, oleh karena itu sederhana saja teman-teman, tinggal dibagi menjadi tinggal dibagi 255. Ya, dari nilai yang ada misalkan 100 ya, tinggal dibagi 255. Maka rentangnya nanti adalah 0 sampai 1. Baik itu data trainingnya atau training image-nya maupun data testingnya atau testing image-nya. Ya. Kemudian selanjutnya teman-teman di sini kita mau coba melihat lagi nih. Kalau tadi kan kita melihat di sini adalah persebaran dari nilai grayscale-nya ya untuk gambar yang pertama atau di indeks ke-0. Ya, sekarang kita lihat kumpulan datasetnya. Ya, kita mau coba plottingkan di sini ya. Kita mau di sini melihat 25 gambar pertama dari data training atau training set yang kita miliki. Di sini ya, seperti itu. Dan juga ditampilkan terkait dengan labelnya. Ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Di mana nanti ini akan ditampilkan ya untuk 5 kali 5 ya di sini ya, ngeplotnya kan di sini kan adalah 5 kali 5 ya. Jadi untuk row-nya itu ada 5 baris, 1, 2, 3, 4, 5 dan juga kolomnya juga ada 5 kolom. Ya, seperti itu. Ini hanya contoh sederhananya saja ya, teman-teman ya. Kemudian untuk satu gambar ini gitu ya, nanti ukurannya kita atur di sini 10 kali 10. Sedangkan 5,5 ini adalah ukuran gambarnya yang akan ditampilkan ya. Berarti ada 5 baris dan juga 5 kolom. Ya, untuk sumbu X atau sumbu Y-nya di sini.
Kemudian, kalau konsep dari neural network, teman-teman kan itu terdiri dari berbagai macam layer gitu ya. Terdiri dari otak kita, otak manusia kan terdiri dari berbagai macam neuron, kemudian terdiri dari berbagai macam lapisan di sini. Ya, istilahnya itu adalah layer di sini. Ya, bagaimana awalnya kita membangun modelnya dulu ya, model dari neural networknya dulu. Ya, basic pengetahuannya artinya adalah seperti ini teman-teman. Kalau dianalogikan di kehidupan nyata, otak manusia itu kan perlu belajar gitu ya, perlu belajar terlebih dahulu dari pengetahuan yang sudah ada sebelumnya, sehingga jika nanti dia diberikan suatu masalah baru, ya dia sudah mempunyai model. Oh, ternyata dari pengetahuan yang sebelumnya, kalau saya sudah latihan sebelumnya gitu ya, kalau saya diberikan masalah seperti ini, maka penyelesaiannya seperti ini. Misalkan saja matematika gitu ya. Untuk menguasai ilmu matematika, salah satu cara yang bisa dilakukan kan tidak menghafal gitu ya, tidak menghafal rumus tapi memahami cara penggunaan rumus, di mana bagaimana cara memahaminya, yaitu adalah banyak berlatih, banyak latihan soal. Ya, dengan kita banyak latihan soal, maka jika ada soal baru, kasus baru, ya kita bisa menyelesaikan dari model yang sudah ada sebelumnya. Oh, kalau seperti ini berarti penyelesaiannya harus seperti ini dan seterusnya. Nah, begitu juga mesin gitu ya. Harus seperti itu di sini. Ya, maka blok dasar dari neural network itu adalah layer gitu ya. Layer mengekstraksi representasi dari data yang dimasukkan ke dalamnya. Ya, sebagian besar deep learning terdiri dari chaining together simple layer. Jadi layer-layernya itu terhubung gitu ya, seperti mata rantai di sini. Ya, untuk dari TensorFlow terutama di dalam kelas keras di sini menggunakan ini ya untuk kita mengatur parameter apa saja yang akan kita masukkan di layer gitu ya selama training. Oke, nah di sini kita buat variabel namanya model, kemudian kita panggil kelas namanya sequential yang ada di dalam keras gitu ya. Karena pembelajaran yang akan kita lakukan kan secara sequence gitu ya, secara apa namanya, secara berurut gitu ya. Sequence itu kan berurut di sini per layer, teman-teman. Ya, untuk parameternya di sini ada 3. Yang pertama adalah inputannya gitu ya, karena tadi ingat bahwa gambarnya itu kan ukurannya 28 kali 28 pixel, sehingga di sini kita masukkan input shape-nya adalah 28,228 ya, artinya adalah inputnya ya, masukannya seperti apa. Kemudian di sini kita lakukan ada dua layer di sini ya untuk neural network kita. Yang pertama adalah dengan di sini gitu ya, dengan 128. 128 ini maksudnya apa, teman-teman? Maksudnya adalah node-nya ya atau neuronnya. Dengan fungsi activation-nya adalah ReLU. Oh ya, mohon maaf teman-teman ada penjelasan yang sedikit kurang tadi bahwa yang pertama ini gitu ya, untuk parameter pertama ini kita harus ratakan karena tadi kan dimensinya itu kan 28 pixel kali 28 pixel itu terdiri dari itu adalah array 2 dimensi, maka kita harus jadikan ke array 1 dimensi. Ya, sehingga ya tinggal dikalikan saja ya, 28 kali 28 nanti akan terdiri dari 784 pixel. Ya, karena layernya nah itu hanya bisa menampung array 1 dimensi di sini. Kemudian untuk yang perintah ini itu adalah layer kedua, di mana layer kedua ini di sini gitu ya ada 10 simpul softmax ya, activation-nya adalah softmax. Kenapa di sini 10 ya teman-teman ya? Kenapa dia di sini 10? Karena kita tahu bahwa tadi untuk kategori gitu ya, kategorinya itu adalah terdiri dari 10 kategori. Ya. Terdiri dari 10 kategori ya, di mana nantinya gitu ya 10 simpul softmax ini adalah mengembalikan array dari 10 skor probabilitas, karena kan kategorinya atau kelasnya kan tadi kan ada 10 gitu ya, berarti nanti ada 10 skor probabilitas. Untuk kelas 1 kategori 1 mohon maaf itu
probabilitasnya bagaimana, kategori kedua bagaimana, dan seterusnya sampai kategori 9, sampai kategori ke-10, sehingga nanti akan disimpulkan probabilitas terbesarnya. Nah, itu adalah hasil dari klasifikasinya. Ya, seperti itu. Nanti kita lihat lagi, ada contohnya di sini gitu ya. Kemudian untuk activation-nya itu apa sih ReLU atau softmax di sini ya? Silahkan monggo teman-teman bisa explore sendiri gitu ya, secara mandiri untuk activation ReLU gitu ya. Di keras itu bagaimana? Nah, itu silahkan kalian bisa pelajari di situ. Ya, di sini ya, teman-teman ya. Oke, mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan dari operasional gitu ya. Nah, oke, teman-teman. Nah, tadi sudah, kemudian di sini kita akan melakukan compile di sini ya, melakukan model tadi gitu ya. Pengaturan awal sudah siap di sini. Kemudian di sini kita butuh pengaturan lagi. Tadi kan pengaturan awal, di sini kita ada tambahan satu pengaturan lagi ya. Jadi selama proses compile artinya adalah selama neural network kita itu belajar, model kita belajar, kita tambahkan di sini 3 buah pengukuran. Yang pertama adalah loss function. Ini adalah mengukur seberapa akurat model selama proses training. Gitu ya, berusaha meminimalkan fungsi untuk mengarahkan model ke arah yang benar. Jadi kita mau melihat seberapa loss function itu secara singkatnya sebenarnya adalah jadi berapa banyak gitu ya, berapa banyak fungsi-fungsi atau nilai-nilai atau data itu yang hilang. Jadi kan selama proses belajar kita misalkan analogikan adalah manusia gitu ya. Manusia itu selama proses belajar mungkin saja ada namanya distraksi-distraksi gitu ya, gangguan-gangguan. Di mana saat proses belajar mungkin ada beberapa pengetahuan itu yang hilang di sini. Ya, seperti itu. Itu adalah loss function. Kemudian ada optimizer gitu ya. Optimizer ini bagaimana model itu diperbarui. Artinya apa? Kalau kita sebagai manusia ya, semakin banyak kita berlatih, semakin kita banyak latihan-latihan, maka gitu ya, maka model yang didapatkan gitu ya, pengetahuan yang kita dapatkan di otak kita akan semakin optimal di sini. Ya, kemudian matriks diukur akurasinya. Ya, seperti apa di sini. Ya, di sini untuk modelnya tadi panggil metode compile, di dalamnya parameternya kita gunakan optimizer Adam di sini. Silahkan monggo teman-teman nanti bisa dieksplor gitu ya, optimizer Adam itu seperti apa. Kemudian untuk loss functionnya kita gunakan tekniknya seperti apa. Kemudian untuk matriksnya kita mengukur akurasinya di sini. Ya, silahkan untuk keterangan yang ini kalian bisa mengeksplor secara mandiri, teman-teman, gitu ya. Karena di video ini adalah yang utama adalah konsep dasar pemrogramannya, gitu ya, dari neural network di Python. Oke, setelah itu, teman-teman, gitu ya, setelah itu maka kita baru melakukan proses training terhadap model kita. Ya, awalnya di sini kita memasukkan kita panggil model fit ya, sama seperti sebelumnya bahwa ini kita manggilkan metode fit. Mohon maaf gitu ya, memanggilkan metode fit dari model yang akan kita training. Ya, awalnya kita masukkan di sini parameternya adalah training image-nya, kemudian training labelnya, kemudian di sini epochnya. Epochnya itu adalah iterasi. Iterasi adalah berapa kali model itu harus belajar di sini. Contohnya misalkan di sini model itu belajar sebanyak 10 kali. Ya. Kita bisa lihat di sini teman-teman gitu ya, bahwa dari hasil ini gitu ya, dari hasil ini kita bisa lihat di sini ada peningkatan tingkat akurasi. Ya, kemudian untuk loss-nya ya, pengetahuan yang hilang gitu ya, yang seperti yang tadi saya sampaikan, ya, itu semakin lama semakin mengecil.
Ya, akurasinya pun dia semakin tinggi ya. Harusnya kan memang seperti itu ya, teman-teman ya. Kalau kita semakin banyak berlatih, kita semakin banyak melakukan training di sini, otomatis gitu ya, otomatis di sini eh, akurasi pengetahuan kita yang hilang semakin sedikit, akurasinya juga akan semakin baik. Ya, harusnya kan seperti itu ya, semakin banyak berlatih, maka akan semakin bisa kita melakukan sesuatu. Itu kan manusia. Mesin pun harusnya juga seperti itu. Oke, kita lihat sebelumnya, teman-teman, ternyata hasil akurasinya mencapai 90%, 91%, mohon maaf, pada data training yang kita punya ya. Ini cukup bagus ya, teman-teman ya. Kemudian di sini kita coba melakukan evaluasi gitu ya. Kita coba membandingkan kinerja model pada data testing. Tadi kan sudah ibaratkan kan kalau manusia gitu ya, tadi itu sudah berlatih dengan soal yang sama selama berulang-ulang sampai 10 kali latihan soal gitu ya. Kalau di manusia belajar matematika, di sini kita coba kalau kita berikan kasus yang baru. Berikan kasus yang baru, berikan soal yang baru gitu ya, akurasinya sekarang berapa? Nah, seperti itu. Nah, ini pun juga sama gitu ya. Di mesin kita pertamanya dia belajar dulu dengan data training 60.000 data di sini gitu ya. Selanjutnya setelah didapatkan model, kita mau testing dengan 10.000 data yang baru. Ya, akurasinya seperti apa di sini? Ya, ini contohnya gitu ya. Ternyata dari hasil evaluasi kita ya, ternyata akurasinya 88%. Ya, lebih rendah dari tadi proses training gitu ya. Karena kenapa? Ya, sekali lagi ya, proses training itu kan dilakukan banyak kali gitu ya, maksudnya 10 kali. Kalau testing kan hanya diuji coba sekali. Gitu ya. Akurasi pada data testing di bawah dari akurasi data training. Perbedaan antara akurasi training dan akurasi testing ini mewakili adalah overfitting di sini. Overfitting adalah ketika model machine learning berkinerja lebih buruk pada input yang baru yang sebelumnya tidak terlihat pada data training. Ya, ini bisa jadi terjadi juga misalkan analoginya adalah di manusia. Gitu ya. Ya, awalnya sudah lumayan paham gitu ya dengan kasus tertentu, kalau diubah sedikit konsepnya kadang-kadang hilang fokus gitu ya, atau hilang konsentrasi dan seterusnya. Mungkin hasilnya menjadi tidak akurat gitu ya. Seperti itu. Manusia pun bisa mengalami juga overfitting di sini. Gitu ya. Tapi kalau dari tingkat akurasinya ya masih cukup baik ya, 88%. Ya masih cukup baik di sini. Ya, seperti itu. Kemudian kita bisa membuat contoh di sini untuk melakukan prediksi dari model yang sudah ada di sini. Ya, kita kan sudah tadi melihat akurasinya gitu ya, melihat akurasinya, oh ternyata sekian. Nah, sebenarnya hasil prediksinya itu seperti apa? Nah, kita bisa melakukan itu di sini. Yang pertama adalah buat variable predictions di sini gitu ya. Kemudian model, metode predik, kemudian parameternya adalah testing image-nya di sini. Sebelumnya ya memang model tadi sudah memprediksi gitu ya label dari setiap gambar yang ada di data testing dari proses-proses yang kita lakukan sebelumnya di sini. Ya, kita lihat prediksi yang pertama. Ya, dari prediksi gambar yang pertama atau di indeks ke 0 ini gitu ya. Di sini akan terlihat array dengan 10 angka. Angka-angka di sini itu adalah mewakili suatu kepercayaan atau tadi ada istilah lainnya adalah nilai probabilitasnya gitu ya. Atau ya istilah lain juga adalah ini adalah nilai kepercayaan gitu ya, nilai kepercayaan dari model itu. Ya, semakin tinggi nilai kepercayaannya gitu ya, maka di sini dia akan diprediksi ke suatu kelas kategori. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Kita lihat teman-teman di sini bahwa yang paling tinggi itu adalah di sini, yang bagian terakhir ya, 9,4 dan seterusnya. Artinya adalah untuk data yang pertama tadi gitu ya, untuk data yang diindeks ke 0 tadi itu diprediksi gitu ya, diprediksi sebagai kelas kategori 9. Tadi 9 itu apa ya? 9 itu kalau tidak salah ankle boot ya. Ini ankle boot ya.
Seperti itu. Berarti untuk data yang pertama atau di indeks ke-0 tadi diprediksi sebagai kategori atau kelas ke-9 yaitu ankle boot. Ya, kita bisa melihat gitu ya untuk testing labelnya untuk ya indeks ke-0 itu apa? 9. Sama ya. Di sini kita lihat bahwa di sini ternyata benar ini klasifikasinya. Dari prediksinya itu 9, hasil prediksinya adalah 9. Aslinya dia ternyata juga 9. Karena kan data testing itu kan juga sudah memiliki label ya. Sebelumnya kan sudah ada labelnya. Oh, ternyata untuk data indeks ke-0 itu 9, prediksinya juga sama 9. Berarti kan benar di sini. Ya, seperti itu. Kemudian di sini kita memiliki dua buah kelas. Ya, fungsinya kelas ini adalah hanya untuk fungsinya untuk ngeplot gitu ya. Untuk bukan kelas ya, mohon maaf ya, tapi di sini adalah dua metode. Ya, mohon maaf, bukan kelas tapi dua metode. Ya, fungsinya adalah untuk melakukan plotting hasil dari prediksi kita. Ya, untuk metode yang pertama namanya plot image, di mana parameternya adalah i. Maksudnya nanti untuk indexing di sini, untuk indeksnya. Kemudian ini prediksinya gitu ya, hasil dari prediksinya tadi seperti ini ya, prediksi array-nya. Kemudian true labelnya, label yang benar di sini. Kemudian image-nya seperti apa, yaitu kita di sini lakukan plotting. Ya, di mana nanti gitu ya, di mana kalau prediksinya, jika prediksinya itu sesuai dengan label aslinya atau kategori aslinya, maka warnanya kita biru gitu ya, tandai dengan biru, kalau tidak maka merah di sini. Ya, seperti itu. Kemudian di sini ada sedikit format, teman-teman. Formatnya itu adalah dalam bentuk persen. Karena kenapa? Kita lihat tadi kan akurasinya gitu ya. Akurasinya itu kan dalam bentuk koma ya. Misalkan seperti ini. Akurasinya kan 0,88. Ya, kalau mau diubah ke dalam bentuk persen kan maka harus dikalikan 100 di sini. Ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ini adalah metode untuk value-nya. Gitu ya, untuk nilainya. Kalau ini kan tadi kan gambarnya, kemudian ini adalah value-nya di sini. Ya, kita lihat di sini. Kita mau melihat di sini, teman-teman, yang pertama adalah gambar ke-0 tadi. Gitu ya, gambar ke-0 tadi coba kita plottingkan gitu ya. Tadi ya, panggil metode plot image dulu, hasilnya adalah bagian ini, teman-teman. Gitu ya. Ternyata di sini gitu ya. Ternyata adalah tingkat kepercayaannya. Ya, mohon maaf tadi tingkat akurasi ya bisa atau tingkat kepercayaannya tadi ya. Kan tadi kan di sini kan kita lihat berupa suatu angka gitu ya. Nah, ini harus kita format gitu ya ke dalam bentuk persen. Ya, mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan informasi ya. Maksudnya adalah di sini itu adalah nilai kepercayaannya, gitu ya. Nilai kepercayaannya di sini. Ya, yang paling tinggi berapa, yang paling maksimal berapa, nah itu dijadikan persen ya. Hasilnya seperti ini. Ya, gambar ini gitu ya, itu diprediksi gitu ya, diprediksi sebagai ankle boot dengan nilai kepercayaannya adalah 94% dan ini adalah label aslinya gitu ya, label aslinya bahwa data ini adalah ankle boot ya. Hasil prediksinya juga ankle boot, nilai kepercayaannya 94% ya. Ini untuk plotting value array-nya tadi ya. Ini ya, untuk value array-nya ini kita tampilkan dalam bentuk grafik batang. Ya, seperti itu. 94% dia diprediksi di kelas 9 atau kategori 9, kemudian yang lainnya ada di kelas 7, kategori 7 dan kategori 5. Oke, selanjutnya ini kita coba lihat hasil klasifikasi yang salah. Ya, contohnya ini adalah gambar ke-13, berarti kan ada di indeks ke-12 di sini. Ya, ini adalah contoh. Misalkan ini hasil klasifikasinya salah. Di sini yang harusnya adalah sneaker ya, tetapi oleh sistem dia dikenali oleh sandal dengan tingkat kepercayaannya
81%. Ya, seperti itu contoh yang salah. Kemudian kalau kita mau mengupload beberapa gambar di sini, ya contohnya di sini kita akan mau mengupload melihat 15 gambar yang pertama. Ya, ini kita setting dulu yang awalnya row-nya 5, kolomnya 3. Kalau kalian perhatikan di sini loh, ini kan ada 6, Pak. Ya, tapi ini jadi satu kesatuan ya, teman-teman ya. Jadi untuk gambar plotting gambar dan juga grafiknya itu merupakan satu kolom. Ya, sehingga ini itu satu kolom, ini satu kolom juga, berarti 3 kolom di sini. Ya, berarti gambarnya ada 15, memakai for di sini, jadi kita lihat di sini. Nah, contoh-contohnya. Nah, ini ya, misalkan contoh yang ini. Oh, ini diprediksi sebagai cert, ternyata benar, tingkat kepercayaannya 79%. Ada yang 100% benar. Ya, seperti itu. Dan seterusnya. Ini tadi yang salah, ya. Kemudian contoh lain teman-teman. Nah, ini selain tadi implementasi neural network untuk image, ya sekarang bagaimana kalau datanya misalkan dalam bentuk CSV di sini. Ya, contohnya di sini ini sering sekali digunakan dataset ini terkait dengan data pasien diabetes. Nah, ini mungkin saya bukakan ya. Lihat seperti apa ya. Ini ya, ada parameternya pregnancy, glucose, blood pressure, skin thickness dan lain-lain sampai umur. Outcome-nya 1 atau 0, di mana 1 itu adalah pasien ya diabetes gitu ya. Kalau 0 berarti tidak. Ya, 1 itu berarti penderita diabetes, 0 itu tidak. Ya, berdasarkan parameter-parameter ini. Ya, kita bisa gunakan juga menggunakan di sini menggunakan neural network ya. Untuk dataset ini silahkan kalian bisa download di ULS. Ya, seperti itu. Ya, sama seperti awalnya dulu, kita import dulu library-library yang kita butuhkan. Di sini ada Pandas ya, terutama karena data dalam bentuk CSV, dalam bentuk tabel nanti agar tampilannya lebih cakep gitu ya, maka menggunakan Pandas. Yang dibutuhkan adalah bagian data frame-nya di sini. Kemudian tadi ya TensorFlow dari Kerasnya, modelnya sekuensial, layernya dense di sini, NumPy karena kenapa? TensorFlow harus dalam bentuk NumPy di sini, array NumPy. Kemudian nanti ada model selection, fungsinya untuk training dan test split-nya untuk datanya ini. Ya, awalnya dibaca dulu ya menggunakan library Pandas, menggunakan metode read CSV, dibaca file CSV-nya. Sebelumnya jangan lupa untuk diupload ke sini. Gitu ya. Kemudian kita pengen lihat datanya gitu ya. Data frame.head tadi disimpan di variabel data frame, kemudian dilihat headnya berarti 5 data teratas ya, seperti ini. Nah, dari kumpulan data yang ada di atas ini, kita sekarang memisahkan mana yang sebagai fitur, mana yang sebagai label. Ya, kalau seperti yang tadi saya sampaikan bahwa outcome-nya itu 1 adalah penderita diabetes, 0 itu tidak. Ya, ini adalah outcome-nya atau targetnya atau labelnya di sini untuk kolom outcome. Sedangkan yang lain itu merupakan fitur. Ya, untuk fiturnya nanti kita lambangkan X, labelnya adalah Y. Ya, prosesnya dulu di sini ya, kita ambil dulu labelnya ya dari data frame tadi. Data frame tadi kan membaca file CSV tadi gitu ya. Untuk kolom outcome-nya, nah ini akan dianggap sebagai label. Ini kita simpan sebagai label. Kemudian fiturnya kita simpan di dalam variabel df_features, di mana kita melakukan dropping terhadap kolom outcome. Di sini melakukan dropping terhadap kolom outcome. Ya. Kemudian di sini ada sedikit data preparation atau preprocessing, yaitu adalah di data feature kita. Ya, jadi kita melakukan replace artinya adalah mengganti gitu ya. Mengganti nilai yang tidak ada, kosong gitu ya, atau mungkin berupa tanda tanya di sini. Ya, seperti itu. Kemudian ini hanya untuk melihat saja ya bahwa proses pemisahan kita berhasil untuk label dan juga features-nya di sini. Nah, sekarang di sini karena data kita itu berupa NumPy array, berarti kita harus menyandikan
atau encode gitu ya, melakukan encode terhadap label kita. Ya, di mana kita akan membuat di sini ya 1 itu menjadi 1,0 gitu ya. 0 menjadi 0,1. Yang dilihat adalah di bagian depannya ini. Ya, 1,0 itu untuk 1, 0 itu 0,1 di sini ya. Maka di sini untuk labelnya dilakukan pengecekan dulu ya, dilakukan for looping satu persatu. Jika labnya itu 1, maka labelnya di append 1,0. Begitu juga jika 0 di sini. Ya. Kemudian di sini kita bagi menjadi mana yang sebagai data training, mana yang sebagai data testing di sini. Tetapi awalnya di sini kita ubah dulu ke bentuknya array NumPy di sini ya, karena TensorFlow kita itu parameternya membutuhkan bentuk datanya adalah array NumPy di sini ya. Untuk featuresnya ya tadi ya berupa data frame itu diubah dulu ke dalam bentuknya array NumPy, begitu juga labelnya. Ya, kemudian setelah itu baru kita pisahkan mana yang dia feature sebagai data training, feature sebagai data testing, label sebagai data training, dan label sebagai data testing. Ya, menggunakan train test split di sini yang sudah kita import sebelumnya. Yang di split apa? Data beserta labelnya, kemudian untuk testingnya adalah 0,2 yang artinya 20%. Berarti kita memisahkan sekumpulan dataset yang kita punyai. Data testingnya 20%, berarti sisanya yaitu 80% akan menjadi data training. Kemudian kita random ya untuk datanya, untuk baik data testing maupun data training kita ambilnya secara random di sini. Ya, kemudian di sini kita bangun model neural network ya, di mana di sini nanti ada 2 hidden layer, ada 2 layer. Layer yang pertama itu ada 500 cabang di sini ya. Seperti sebelumnya memakai sequential di sini untuk pemodelannya, untuk proses trainingnya. Kemudian kita tambahkan layer yang pertama, dense-nya itu 500 cabang. Ya, dengan input dimension-nya adalah 8 karena kenapa? 8 fitur yang kita gunakan. Ya, activation-nya adalah sigmoid. Ya, ini sudah umum ya. Sigmoid ada di video yang saya berikan di awal tadi, linknya. Kalau masih mungkin butuh referensi lain, silahkan monggo bisa mencari referensi dari luar sana. Kemudian layer kedua adalah 100. Ya, ini hanya sebagai contoh. Mungkin kalau ada pertanyaan bagaimana cara menentukan jumlah layernya ini, ya itu by eksperimen gitu ya. By eksperimen di sini. Untuk layer kedua activation-nya juga sigmoid di sini. Ya, kemudian ini untuk labelnya. Ya kan labelnya kan 2 ya, 1, 0. Penderita diabetes atau tidak. Activation-nya adalah softmax di sini. Kemudian untuk proses compile-nya ya, proses compile-nya untuk loss function-nya kita menggunakan mean square error. Optimizer-nya tetap ada, matriksnya akurasi, teman-teman. Kemudian baru kita fitkan ya untuk explain data trainingnya, feature trainingnya, kemudian label trainingnya. Epochnya coba kita 10. Ya, batch size-nya ini ya hanya untuk itu ya ukuran dari pemrosesannya ya, maksimal berapa di sini. Kemudian validation datanya tadi adalah dari data testingnya, X-test dan juga Y-testnya ya. Untuk feature testnya dan juga label testnya. Kemudian di sini kita lihat hasilnya, teman-teman ya. Nah, ini coba kalau kita lihat bagian akurasi, nah ini mungkin sedikit berbeda seperti tadi yang proses kita melakukan klasifikasi di gambar. Ya, kita lihat ya di sini ada sempat mengalami penurunan, naik, ada penurunan, kemudian naik lagi, penurunan dan naik lagi gitu ya. Ini tidak seimbang. Ya, kenapa kok beda seperti yang tadi sebelumnya? Kalau yang tadi sebelumnya waktu kita klasifikasi gambar di sini, ya dia bisa stabil ya teman-teman ya. Dia mengalami peningkatan akurasi terus. Kemudian untuk loss function-nya juga mengalami pengurangan terus. Tapi kok ini kok
fluktuatif di sini ya. Alasannya kenapa gitu ya? Alasannya kenapa teman-teman? Karena di sini kita lihat tadi bahwa untuk data training dan juga data testing kan kita random ya, awalnya adalah random. Sehingga saat proses dia belajar gitu ya, saat dia proses learning ya, learning pertama kan di sini kan 10 kali ya, epochnya kan 10, iterasinya berarti dia model neural network kita akan belajar sebanyak selama 10 kali ya. Dan saat dia belajar selama 10 kali itu ya, tiap epoch atau tiap iterasi data training dan testingnya berubah-ubah karena random. Beda seperti yang sebelumnya tadi bahwa data training dan data testingnya itu sudah fix. Ya, sehingga kalau datanya sudah data training dan testingnya sudah fix, otomatis kan dia ini ya belajarnya lebih lebih konsisten. Berarti kan soal yang dikerjakan kalau kita sebagai manusia ya, sebagai manusia kan berarti mengerjakan soalnya kan soal yang sama. Kalau ini kita belajar sebanyak 10 kali tapi soalnya di random. Ya, seperti itu. Ini hanya contoh lain saja gitu ya, seperti itu. Teman-teman, kalau mau dibuat konstan bisa atau tidak, Pak? Ya bisa saja di sini. Ya berarti kita tidak perlu melakukan random di sini. Ya, seperti itu. Oke, kemudian kita melakukan testing akurasi teman-teman terhadap model yang sudah kita dapatkan melalui proses training tadi. Ya, parameternya adalah X-test tadi dan juga Y-test. Kemudian kita lihat akurasinya ya cukup lumayan ya, 75% di sini. Ya, kemudian kita bisa coba tes gitu ya. Kita mau ngetes di sini ada dua variabel, misalkan melakukan prediksi. Ya, melakukan prediksi. Misalkan X test 1 gitu ya, X test 1 di indeks 1 tadi. Nah, kalau dia diprediksi hasilnya apa? Kan resultnya kan antara 0 atau 1. Kalau 0 no diabetes, kalau 1 maka dia diabetes di sini. Ternyata hasilnya contohnya adalah diabetes. Ya, seperti itu teman-teman sekalian. Ya, tidak ada exercise, tidak ada latihan untuk kalian teman-teman, tapi sekali lagi ini bisa menjadi pembelajaran yang bagus untuk kalian ya tentang implementasi neural network di Python itu seperti apa. Oke, sekian teman-teman video pembelajaran kita tentang pembahasan implementasi neural network di Python itu seperti apa. Ada dua contoh kasus dataset yang kita pelajari pada video kali ini. Semoga video kali ini dapat kalian pahami dengan baik, kalian dapat terima dengan baik, teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan kata selama saya menyampaikan video pembelajaran pada kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran yang lainnya. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kalian semuanya. Oke, saya akhiri teman-teman.